Oke, assalamualaikum. Kembali lagi di channel ini. Kali ini bicara mengenai orang-orang ini kan banyak sekali ya yang hobi memancing. Pasti di antara kalian yang hobi memancing itu memiliki pengalaman-pengalaman yang horor ataupun seram ya. Baik dari gangguan-gangguan yang makhluk halus yang tak kasat mata. Nah, kali ini saya menghadirkan salah satu narasumber yang memiliki pengalaman ya di balik hobinya yang memancing juga. Kira-kira apa sih pengalaman dari pemancing ini? Nah, buat kalian yang penasaran silahkan tonton, yang tidak suka silahkan skip aja. Oke, ini Bang, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Oke, jadi kali ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, mungkin dari banyaknya para netizen juga, mengenai pengalaman horor yang sering hobi memancing nih. Yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah pengalaman apa yang pernah dialami ketika saat sedang memancing? Untuk hal memancing sih memang ada beberapa ya, yang disebut horor mistis lah. Memang itu pengalaman pribadi. Seperti halnya mistis itu memang ada. Saya pribadi memang pernah mengalaminya seperti itu. Nah, di sisi lain pengalaman tersebut, apakah banyak pengalaman, apa memang hanya beberapa kali aja? Memang beberapa kali ya. Pengalaman misteri itu ketika memancing banyak gangguan-gangguan, apalagi memancing saat malam hari ya, terutama malam hari. Memang malam hari hal-hal mistis itu memang terasa, ada benturan-benturan energi, seperti kayak misalkan ketika kita memancing, perasaan kita di belakang ada seperti sosok ya, entah sosok apa, hanya sekadar bayangan hitam. Itu memang sering terjadi saat memancing gitu. Nah, ketika ada gangguan-gangguan ketika mancing tersebut, apakah itu memang sedang mancing sendirian ataupun memang berkawan gitu, ataupun banyak teman? Memang untuk mancing itu bisa sendiri, bisa banyak sama teman-teman. Hal mistis itu memang selalu ada di tempat mancing itu, apalagi kita malam ya. Kalau malam itu memang hal mistis itu memang ada. Itu bukan hanya cerita belaka. Dulu memang saya punya pengalaman cerita dari orang dulu, katanya ketika mancing malam itu pasti hal seorang pemancing itu pasti bakal merasakan hal mistis. Saya alami sendiri ketika mancing di suatu danau ya, mengalami hal mistis tersebut. Memang ini percaya atau tidak ya untuk para penonton, tergantung kepercayaan kalian. Memang itu yang pernah saya rasain, sosok bayangan pengganggu memang itu ada saat memancing. Oke. Nah, kabarnya nih kan banyak juga yang mengatakan kalau misalnya ada gangguan itu semakin banyak ikan yang kita dapat. Apakah itu hanya ucapan-ucapan patah belaka ataupun memang faktanya seperti itu, ataupun hanya kebenaran saja? Menurut saya pribadi sih itu hanya mitos ya, hanya mitos. Memang pengalaman misteri itu tidak selalu kita mendapatkan sering ikan banyak ya. Ada halnya kita malah tidak dapat sama sekali, dan sebaliknya ketika tidak ada gangguan pun bisa mendapatkan ikan banyak. Namun untuk hal seperti pembahasan mistisnya, kalau ada pengganggu pasti banyak ikan. Mungkin itu orang tua dulu memang mengalaminya, namun saya untuk hal itu mah belum pernah mengalami. Tapi untuk hal mistisnya memang merasakan begitu. Jadi tidak ada pengaruh sama sekali ya, ada hantunya, ada banyaknya ikan. Itu. Nah, selama pengalaman mancing kayak gini tuh, kapok gak sih ketemu gangguan-gangguan? Bagi para pemancing, gangguan semacam itu karena hobi ya, karena memancing itu hobi.
kami tidak takut apapun yang terjadi, jangankan seperti mistis misalkan hujan, angin atau itu, kita lewati tidak ada rasa takut sama sekali karena itu murni real hobi. Hobi itu tidak bisa dilarang, tidak bisa kita kurangi. Memang hobi itu Jadi ketika kita ingin ya harus kita lakuin gitu. ya, jadi nggak ada pengaruh sama sekali ya. Nah, seperti itu. Oke. Yang penting tidak ngapa-ngapain ya, tidak ngeganggu yang kayak nyentuh ataupun nyeki kayak gimana ya. Nggak ada interaksi kayak gitu. Untuk interaksi gangguan sih ada, cuman kan kembali ke agama masing-masing. Kalian punya agama bisa baca-baca doa gitu sesuai ke ya keyakinan masing-masing. masing-masing. Oke. Seperti itu. Memang sih untuk bermacam-macam, mungkin orang lain non muslim pun mengalami hal mistis kalau dalam permancingan, tapi ya kembali lagi dengan hobi ya. Hobi itu ya tetap dilanjut gitu. Oke. Nah, selain pengalaman mancing yang terseram, pengalaman apalagi yang pernah dialami ataupun pernah mendapatkan sosok dalam bentuk video ketika iseng-iseng video atau seperti apa? Memang ada ya video waktu itu real ya, tanpa edit, tanpa editan apapun. Memang waktu itu mancing malam sekitar jam 12:30 kalau nggak salah, 12:30 lewat. Memang biasanya kan kalau misalkan di danau gitu kita tidur ya, teman pun tidur di sana. Ketika di danau mancingnya. ketika kita beranjak untuk mengganti umpan, kita iseng-iseng lah video-video gitu cuaca gitu. Pas kita tidak disadari ketika kita video itu, di sebelah kiri kita ada sosok seperti kain ya. Kain. Padahal ya siapa yang memakai kain? Ternyata pas dilihat lebih detail setelah sadar saya telisik video tersebut, itu sosok berbaju putih, memang berambut panjang seperti itu. Ya karena kita hobi, kita hanya sekedar iseng, Enjoy kita aja. enjoy, tidak ada rasa takut. Nah, sama mungkin sekali. teman-teman penasaran nih, kira-kira masih ada nggak sih videonya? Kalau belum dihapus masih ada di. Berarti nanti ya kalau misalnya belum dihapus kita tampilkan, kalau udah dihapus mungkin Ya, kita lihat videonya seperti apa. Dan untuk percaya atau tidaknya itu tergantung kepada kepercayaan masing-masing, dan ini hanyalah sebuah cerita pengalaman, karena setiap orang pasti memiliki pengalaman lah ya atas makhluk-makhluk yang tak kasat mata ataupun ada makhluk yang sebenarnya apa namanya pas aja gitu ketangkep video, entah dia sial ataupun yang orangnya entah bagaimana juga sih. memang sih untuk saran ya untuk para pemancing yang hobi mancing, ini kita harus selalu jaga diri, waspada, terutama ingat pada yang maha kuasa ya, agar kalian bisa Iya, terjaga dari gangguan-gangguan seperti itu. Untuk kalian para hobi mancing, kalian bisa gak perlu takut, mereka itu tidak ngapain-ngapain, dia hanya mungkin hanya sekadar lewat atau memang kebetulan ada di tempat tersebut begitu. Bagaimana kita menyikapinya, mungkin kita harus tata titik kalau dalam bahasa Sunda, punten-punten ya. Kayak itu maaf, jangan sampai kita mengganggu mereka juga tidak mengganggu kita, seperti itu sih. Oke. Nah, jadi itu ya. Dan apakah dari pengalaman-pengalaman yang sudah dialami tersebut ada pesan-pesan yang lebih khusus lagi lah untuk para pemancing, ataupun dari pengalaman yang udah terjadi apa sih kira-kira yang akan disampaikan nih? Pertama, untuk para pemancing tetap waspada, jaga kesehatan, terutama pola makan, disebabkan karena
kondisi air cuaca itu berbeda ya ketika pemancing, apalagi para pemancing danau ya, itu mungkin lebih tahu lah bagaimana kondisi-kondisi tersebut. Intinya waspada, tetap jaga kesehatan, terutama berdoa. Kalian sesuai agama masing-masing, jangan lepas berdoa. Masalah dapat ikan atau tidaknya itu sudah biasa mungkin ya, intinya kita waspada aja lah gitu, jangan sampai kita terkecoh atau kita melenceng, apalagi sampai kita kecelakaan ya, seperti itu. Oh, suka ada ini kan apa kayak banjir tiba-tiba tuh, apa namanya kalau bahasa Sundanya caah ya. Ya mungkin kalian harus hati-hati juga ya, selain daripada yang dikatakan tadi, karena musibah itu sangat tidak diduga-duga ya, apalagi kalau kita mancing di sungai yang berbatu gitu, kita kadang-kadang tidak sadar akan ada air banjir ya, biasanya itu selalu waspada, kayak dendeng gitu. harus waspada, apalagi untuk mungkin kalau untuk di sungai-sungai kali kita bisa mengetahui lah mungkin pengalaman para pemancing pun ketika akan datang banjir seperti apa yang disebut caah dendeng ya, kalau bahasa sudah caah dendeng lebih tahu. Tapi lebih bahaya lagi mungkin para pemancing pernah mengalami ketika di danau datangnya badai itu seperti apa, pentingnya hati-hatinya itu seperti apa. Itu sangat berbahaya sekali, karena sedikit pun kita lengah itu sangat untuk kita berbahaya banget. Oh, berarti ada nggak sih tips untuk mengetahui ini agar banyak yang hobi mancing yang mungkin belum tahu ketika akan ada datangnya banjir di sungai itu, misalkan kalau lagi di bawah nih harus hati-hati juga kan, kita harus buru-buru naik. Apakah ada tanda-tanda tertentu di air tersebut ketika akan adanya banjir besar? Mungkin ada tanda-tanda, begitu juga tidak ada. Untuk tanda-tanda biasanya pengalaman pribadi ya. Untuk pengalaman pribadi itu ketika akan datang banjir itu air surut dulu, terlihat ketika si batu itu terendam air, tiba-tiba batu itu agak muncul kemungkinan air surut. Perlu dihati-hati karena di atas itu air mulai bergelombang. Oh, jadi airnya itu mirip di laut ya, kalau mau ada apa namanya ombak besar itu harus surut dulu seperti itu. Begitu. Kalau untuk di kali, jadi kita bisa mengetahui lah, mungkin para pemancing lebih tahu lah kalau untuk masalah di kali ya bakal ada banjir seperti apa. Tapi untuk di danau misalkan yang belum tahu ketika akan ada badai itu seperti apa, pertama biasanya cuaca mulai dingin ya. Awan pun mulai gelap, air mulai surut, goyang, angin mulai datang angin. Nah, untuk kalian para pemancing di danau ketika merasakan hal aneh seperti itu, kalian harap matikan handphone kalian, sangat berbahaya itu karena radiasinya berbahaya. Radiasi banget dari itu. Kebanyakan memang banyak lah yang di danau itu yang meninggal karena tersambar petir, karena memang badai itu meskipun sebentar sangat berbahaya itu. Oke, itu dia ya beberapa cerita ataupun pengalaman dari seorang yang juga salah satunya adalah hobi memancing nih. Nah, pengalaman apa yang kalian pernah alami ketika memancing, khususnya untuk para pemancing? Silahkan tulis saja di kolom komentar. Pesan-pesan yang diberikan ambil saja baiknya, dan bila ada hal-hal yang tidak kalian percayai, silahkan kalian tidak percaya, karena semuanya itu tergantung kepada kepercayaan masing-masing. Mungkin segitu saja ya, cerita-cerita pengalaman, memiliki pengalaman yang horor ataupun dari logikanya adalah tentang tanda-tanda ketika memancing itu ada badai itu seperti apa, dan kita harus hati-hati ketika memancing. Ini untuk orang-orang yang mungkin belum tahu, tapi yakin sih para pemancing tahu bagaimana tanda-tanda ketika mau adanya banjir di suatu sungai. Mungkin itulah beberapa tandanya yang sudah dikatakan. Oke guys, thank you buat kalian sudah menonton video ini. Jika kalian suka video-video seperti ini, silahkan tulis kolom komentar dan subscribe channel ini dan like videonya. Dan bila kalian mau tanya-tanya seputar apa lagi, silahkan aja tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah sampai